Jangan kamu melupakan kebaikan atau jasa dari orang lain. Itu adalah sikap suka memaafkan. Sifat orang bertakwa itu kan suka memaafkan. Ya, di dalam surat Ali Imran ketika Allah menjelaskan tentang orang bertakwa, ya, salah satu sifat yang disebut adalah setelah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha, kemudian wal afina, mudah memaafkan dia. Kalau orang susah memaafkan orang lain, Allah pun tidak mudah memaafkan dia. Kita mohon kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Sallallahu wa sallamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur tidak dihentikan kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya yang tidak putus untuk kita semua. Kita akan lanjutkan kajian kita pada Al-Quran. Kali ini diambil dari surat Al-Baqarah ayat 237. Ini ayat-ayat temanya berkaitan dengan tolak, berkaitan dengan perceraian. Tapi yang akan kita ambil dari ayat ini adalah satu kalimat, wala tansau al-fadla bainakum. Jangan kalian melupakan al-fadla, jasa atau kebaikan di antara kalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in talaqtumuhunna, dan jika kalian wahai para suami menceraikan mereka, artinya istrinya, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian mencampuri mereka. Sudah dinikahi tapi belum dicampuri, kemudian mau mentolak, mau menceraikan. Waqad faradtum lahunna fariidhah, padahal sudah ditetapkan maharnya. Ya, maharnya sudah ditetapkan, entah sudah dibayar atau belum, tapi sudah disepakati jumlah atau besarnya mahar. Nah, bila itu terjadi, ya, sudah nikah, belum dicampuri, kemudian mau cerai, maka fanisfu ma faradtum, dia tetap wajib membayar maharnya tapi separuh. Ya, nisfu ma faradtum. Illa ayyakuna, kecuali kalau istrinya memaafkan. Awyak waladi biyadihi uqdatun nikah, atau walinya juga memaafkan. Dalam arti ya sudah, karena kalian belum campur, maka maharnya tidak usah dibayar. Nah, itu boleh. Tapi atas keridhaan istri atau walinya. Wa antaqu wa antaqwa aqrabu lit-taqwa. Memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wala tansau al-fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan kebaikan yang sudah terjadi antara kalian. Innallaha bima ta'malun basir, sesungguhnya Allah itu basirun, maha melihat, bima ta'malun, apa saja yang sudah kalian lakukan. Jadi ini isi dari ayat ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi, ini berkaitan dengan perceraian. Ya, kalau di sini kasusnya belum dicampuri, tapi kalimat wala tamsaul fadla bainakum berlaku umum. Pokoknya setelah perceraian itu yang harus dilakukan
bahagia adalah yaku, pertama saling memaafkan. Ya. Perceraian biasanya ada masalah. Tapi kalau memang harus bercerai, maka tetap yang disarankan oleh Allah adalah mau memaafkan dan jangan melupakan kebaikan yang sudah terjadi di antara kalian. Inilah akhlak Islam di dalam keluarga. Baik, jadi kita akan fokus pada kalimat wala tansau al-fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan di antara kalian. Meskipun ini kaitannya tadi turunnya dalam rangka atau dalam penjelasan mengenai soal perceraian, tapi kaitan ini berlaku umum. Ya. Tidak hanya berkaitan dengan hubungan suami istri, tidak hanya berkaitan dengan hubungan keluarga, tapi juga berlaku secara umum. Dalam kalian jangan melupakan kebaikan yang sudah terjadi di antara kalian. Ya. Manusia itu punya kecenderungan untuk selalu melihat kesalahan. Ya. Cenderung untuk melihat kesalahan. Jarang atau mungkin lebih banyak melihat kesalahan orang daripada melihat kebaikan orang. Ini kecenderungan umumnya manusia, kecuali orang-orang baik. Ini ada satu contoh. Ada seorang guru menulis di papan tulis 9 tambah 1, 10, 9 tambah 11 terus. Ini kan benar semua ini, baru yang terakhir dia salah. 9 tambah 10 mestinya berapa? 19, oleh Pak Guru ditulis 20. Ketika Pak Guru nulis di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini tidak ada yang komentar. Tapi ketika Pak Guru menulis 9 tambah 10 tambah 20, satu kelas itu semua teriak tertawa, menertawakan Pak Guru. Maka Pak Guru kemudian mengatakan, ini saya sengaja menulis salah di belakang untuk mengajarkan sesuatu kepada kalian. Ketika dari saya menulis benar 1, 2, 3, 9 kali tidak ada yang komentar. Tapi ketika saya melakukan satu kesalahan semuanya tertawa. Itulah sifat umum manusia. Kalian jangan bersikap begitu kepada orang lain. Ya? Jangan kalau orang berbuat baik tidak puji, tapi kalau berbuat salah dimaki-maki. Jadi ini sebuah pelajaran yang diberikan oleh Bapak Guru. Ada juga kisah mengenai seorang pelukis muda. Pelukis muda berbakat memajang lukisannya di depan galeri dan meminta kepada siapa saja yang lewat untuk memberikan tanda silang pada bagian yang menurutnya tidak bagus. Ya. Pelukis muda berbakat dan melukis bagus sekali, tapi dia pajang di depan galerinya dan ditulis siapa yang melihat lukisan ini kalau ada yang kurang bagus kalau diberi tanda silang. Gimana letak yang bagus? Apa yang terjadi? Sore hari, ya, dia lihat tulisannya penuh dengan tanda silang. Dia menangis, lapor pada gurunya. Ternyata saya ini nggak bisa melukis. Buktinya ini sekarang lukisan saya ini penuh dengan tanda silang. Semua orang mengatakan tidak baik, banyak sekali kekurangan. Dia bilang sama gurunya, saya tidak berbakat ternyata. Ya. Tapi gurunya bilang, jangan putus asa, kamu bikin lukisan lagi. Terus besok pagi pajang di depan galeri, tulis di situ siapa yang melihat ada kesalahan atau kekurangan dalam lukisan ini, tolong diperbaiki. Ini saya jadikan cat berwarna-warni untuk memperbaiki lukisan ini. Ternyata sampai 3 hari dipajang tidak ada satupun yang menyentuh ini. Mengapa? Karena ketika orang melihat ada yang kurang bagus, dia tidak bisa memperbaiki. Dia bisanya cuma mengatakan ini tidak baik, tapi semua memperbaiki tidak bisa. Itulah manusia pada umumnya. Jadi kita dengan mudah
mengetahui kesalahan orang lain. Tapi ketika kita sendiri diminta untuk memperbaiki, kita nggak bisa. Atau mungkin diri kita sendiri kalau bikin urusan ya nggak bisa. Jadi ini adalah sifat manusia yang cenderung melihat kesalahan. Oleh karena itu maka ayat tadi itu mengingatkan kita, jangan kamu lihat kesalahan orang saja, tapi lihatlah kebaikan. Ya. Jadi itu prinsip dari kaidah Quran tadi. Jangan kamu melupakan kebaikan atau jasa dari orang lain. Orang di dalam ayat tadi sebelum Allah mengatakan jangan kamu lupakan kebaikan orang lain, di atas tadi ada perintah wa antafu, kalau kamu mau memaafkan. Jadi orang yang pemaaf itu lain. Maka sifat yang pertama kita tanamkan dalam diri kita itu adalah sikap suka memaafkan. Sifat orang bertakwa itu kan suka memaafkan. Ya, di dalam surat Ali Imran ketika Allah menjelaskan tentang orang bertakwa, ya, salah satu sifat yang disebut adalah setelah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha, kemudian wal afina 'anin nas, orang-orang yang pemaaf, suka memaafkan orang lain. Inilah sifat orang bertakwa. Nah, orang yang pemaaf, dan itu adalah orang yang bertakwa, cenderung ingat kebaikan orang lain dan gampang melupakan keburukannya. Ya. Maka Allah menyatakan bahwa memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Allah mencintai para pemaaf. Allah melihat perbuatan hamba-hambanya. Nah, ini kita petik dari ayat tadi. Ya. Untuk bisa bersikap baik dan selalu mengingat kebaikan orang lain, salah satu kuncinya di dalam hati kita harus kita tanamkan karakter suka memaafkan orang lain. Dan sifat ini adalah sifat yang kita tiru dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu punya sifat Al-Ghafiru, Al-Ghafuru, Al-Ghaffaru, Al-Afuru. Ini semua memaafkan. Ghafir, pengampun. Ghafur, maha pengampun. Ghaffarun, maha pengampun. Al-Afuru, maha pemaaf. Ya. Jadi ini satu makna tapi ada gradasinya, ada tingkatannya. Ghafir, Ghafur, Ghaffar, dan Afuun. Ya. Jadi sifat memaafkan itu adalah sifat Allah yang kita semua diberi penekanan oleh Allah supaya kita juga menjadi pemaaf. Ya. Ada satu kaidah, kalau orang suka memaafkan orang lain, maka Allah pun akan mudah memaafkan dia. Kalau orang susah memaafkan orang lain, Allah pun tidak mudah memaafkan dia. Kita mohon kepada Allah ampunan, ya afuwu, ya afuwu, ya afu, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tapi kalau kita sendiri tidak mau memaafkan orang lain, kesalahan orang lain selalu mengganjal di hati kita, kita pelihara di hati kita, ya. Maka Allah pun tidak mudah untuk memaafkan kita. Tapi begitu kita mudah memaafkan orang lain, ketika kita mengucapkan di dalam bulan puasa itu Allahumma innaka afuwun, Allahumma innaka afuwun, kalau kita sendiri sudah memaafkan semua orang, maka maaf Allah itu akan mudah diberikan kepada kita. Nah, ini pentingnya sifat maaf. Ya. Ya, jadi kaidah jangan melupakan kebaikan di antara kalian itu berlaku di antara semua orang, baik yang memiliki ikatan tentunya, ya, baik itu ikatan perkawinan, ikatan kekeluargaan, ikatan persahabatan, ikatan kerja dan jasa,
ikatan tempat tinggal, ikatan iman. Ya. Ini kaidah ini harus tetap kita berlakukan. Kita lihat satu persatu. Ikatan perkawinan. Ya. Jadi orang nikah itu mesti mengalami masa-masa indah. Ya. Masa-masa indah dalam ikatan perkawinan. Ya. Tapi mungkin juga bisa terjadi konflik antara suami dan istri. Rasanya ini konflik ini dialami semua orang. Cuma tingkatnya berbeda-beda. Ya, ada konflik kecil, ada konflik besar, ada konflik yang sangat besar. Ya, tapi konflik ini bisa terjadi di dalam keluarga atau suami istri. Ya. Nah, kalau sudah terjadi konflik, tuntunan Al-Quran apa? Ya. Kalau dikhawatirkan ada pengkhianatan istri atau suami, maka Islam menganjurkan dibentuk yang namanya hakam. Hakam ini juru damai. Ya, juru damai dari pihak suami dan juru damai dari pihak istri. Kan begitu ayatnya ya. Nah, juru damai inilah yang kemudian melakukan perundingan. Ya, secara singkat hasilnya bisa dua. Bisa ya damai. Kalau damai ya kemudian kembali dalam ikatan perkawinan yang penuh dengan keindahan. Ya, biasanya kalau habis tengkar damai itu lebih mesra. Gimana betul? Lebih mesra, ya. Tapi mungkin juga keputusannya cerai. Ya. Setelah dirundingkan antara dua perunding dari dua keluarga, mungkin keputusannya tetap cerai, bisa terjadi. Ya. Kalau sudah terjadi cerai, maka berubahlah ikatan perkawinan itu menjadi ikatan persaudaraan. Jangan kemudian putus silaturahmi. Apalagi sudah punya anak. Jangan anak itu diputuskan hubungannya dengan ayahnya atau dengan ibunya. Mereka tetap berada di ikatan persaudaraan suami istri, tapi anak dan ayah dan anak dan ibu tidak bisa dipisahkan. Nah, itu ikatan darah. Nah, inilah tuntunan kita dalam Islam. Ini bisa terjadi kalau suami dan istri tadi meskipun cerai, dia tetap ingat kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan oleh kedua pihak. Istri yang diingat kebaikan suaminya, suami yang diingat kebaikan istrinya. Jangan hanya diingat keburukannya. Nah, inilah penerapan kaidah tadi di dalam hubungan suami istri. Ya. Sekarang dalam ikatan keluarga, ya. Azwaj, pasangan. Ya, pasangan itu sudah atau suami istri itu atau keluarga itu sering disebut dengan keluarga apa? Sakinah. Ya, keluarga sakinah itu sebenarnya keluarga yang oleh Allah sudah dibekali mawaddah dan rahmah. Mawaddah dan rahmah inilah yang melahirkan keluarga sakinah. Ya. Jadi yang tepat sebenarnya bukan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, enggak. Mawaddah rahmah ini sudah ada, diberikan Allah. Ya, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah wa rahmah ini sudah diberikan oleh Allah untuk membangun keluarga sakinah. Iya. Tapi bisa terjadi juga konflik. Ya. Dalam keluarga bisa terjadi konflik. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan-pasanganmu dan anak-anakmu aduwan lakum, bisa ada yang menjadi musuh bagimu. Ya. Istri memusuhi suaminya, suami memusuhi istrinya, saomah musuhan. Ya. Saling curiga, saling mencela, saling membenci, itu bisa terjadi. Atau auladikum, anaknya, ya. Bisa terjadi itu anak
itu menjadi musuh bagi orang tuanya. Anak memusuhi ibunya, anak memusuhi bapaknya. Ya, itu bisa terjadi. Jadi di dalam keluarga itu bisa terjadi permusuhan. Ya. Apa yang diberitakan Allah di sini? Ya, solusinya apa? Lanjutan ayat 14 dari surat At-Taghabun tadi ya. Setelah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, maka lanjutan ayat tadi adalah fahdharuhum, hindarilah mereka. Ya. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, tapi jika kalian ta'fu memaafkan, wa tasfahu berlapang dada, wa taghfiru mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini solusi konflik dalam keluarga. Suami istri tadi sudah ada ayatnya, dibentuk hakam, juru runding. Sekarang dalam keluarga itu ada terjadi permusuhan. Anaknya musuhi bapaknya, Pak, saya minta sepeda motor. Ya, kalau enggak, nah diancam bapaknya. Ya. Loh, saya tidak punya duit nak untuk beli sepeda motor. Kok bisa? Itu teman bapak sama-sama pegawai negeri, gajinya sama, bisa memberikan sepeda motor anaknya, kok bapak nggak bisa? Nah, akhirnya bapaknya mencari-cari uang, kadang-kadang kemudian uang yang tidak halal. Nah ini yang tadi fahdharu, hindari itu, ya, jangan begitu caranya. Ya. Banyak atau ada ya pejabat itu korupsi karena dorongan dari keluarganya, istrinya atau anaknya. Tidak hanya istrinya, mungkin suaminya, bagi yang perempuan ya, mungkin suami yang mendorong atau anaknya. Nah itu fahdharu, hindari. Ya. Terus yang kedua adalah kita dianjurkan untuk memaafkan. Ini tiga kata ini, ta'fu, tasfahu, taghfiru, ini kan hampir sama. Ta'fu memaafkan, tasfahu berlapang dada, ya, taghfiru menutup, ya, mengampuni. Ya. Mengapa kita harus melakukan tiga hal ini? Karena Allah itu Ghafurun Rahim. Allah saja Ghafurun Rahim, padahal Allah tidak punya kesalahan. Kok kita manusia tidak mau bersikap Ghafurun Rahim? Padahal konflik dalam keluarga itu seringkali tidak bisa dicari siapa yang benar dan siapa yang salah secara mutlak. Ya, bahwa si bapaknya yang salah 100%, anaknya benar, atau anaknya salah 100%, bapaknya benar, tidak bisa. Mesti ada sedikit atau banyak kesalahan dari masing-masing. Mengapa anak menjadi musuh bagi orang tuanya? Mungkin kurang dididik. Ya, mengapa suami menjadi musuh dari istrinya? Ya, mungkin juga kesalahan suami. Begitu sebaliknya. Ya, maka sikap yang diajarkan oleh agama kita adalah ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Ya, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Maka ini tadi kesimpulannya adalah konflik dalam keluarga itu pertama hati-hati. Fahdharu itu berhati-hatilah. Ya. Yang kedua maafkan, yang ketiga lapang dada, yang keempat mengampuni. Ya. Nah ini yang kita terapkan. Ya. Apalagi seorang ibu ini, ya, seorang ibu jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang nanti bisa mencelakakan anaknya. Ya. Ucapan ibu itu ada yang mengatakan seperti doa. Ya. Jadi harus hati-hati. Jadi dikedepankan adalah maafkan, lapang dada, dan mengampuni. Nah ini di dalam keluarga ya. Saya teruskan karena waktu kita ini singkat. Sekarang di dalam ikatan persahabatan, hubungan antar sahabat kadang-kadang bisa melebihi hubungan antar saudara kandung. Benar gak? Iya. Al-mutahabuna fillahi yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, kata Allah, kata Rasulullah ya.
orang-orang yang saling mencintai di dalam Allah dilindungi oleh Allah pada hari tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Ya. Maka di dunia ini carilah sahabat dekat lillah, fillah, ya, karena Allah. Karena itu akan bisa nanti saling membawa kita ke surga. Ya. Orang yang bersahabat lillah, fillah, karena Allah, di dalam Allah, maka dia akan dilindungi Allah nanti di hari kiamat. Ya. Ada satu ungkapan, innahu la yadiku sumul khiyati lil mutahabba ini. Walat tasa'ud dunya lil mutabaghidha ini. Ya, lubang jarum itu tidak sempit bagi dua orang yang saling mengasihi. Tapi dunia yang luas ini terasa sempit bagi dua orang yang saling membenci. Ya. Kalau sudah saling benci itu kok bolak-balik ketemu dunia kok sempit men gitu ya. Saling benci, ya, sering ketemu. Ya. Tapi kalau saudara dekat, ya, di tempat yang sempit pun rasanya lapang. Tapi bagi orang yang bermusuhan, ketemu di pertemuan, padahal aulanya luas, itu rasanya apa? Sempit sekali. Nah, ini ungkapan ini maksudnya begitu. Ya. Maka di dalam menjaga persahabat ini harus mengingat kebaikan, melupakan keburukan dari sahabat. Karena tidak ada orang yang tidak punya salah. Ya. Persahabatan bisa putus karena satu kesalahan kecil. Ya, bisa terjadi. Maka seorang sahabat harus menghargai dan tidak melupakan kebaikan-kebaikan sahabatnya dan melupakan kesalahannya. Ya. Kesalahan orang lain lupakan, ingat-ingatlah kebaikannya. Sebaliknya, kebaikan diri sendiri lupakan, ingat-ingatlah keburukannya. Ya, ini nasihat. Ya, jadi ada pepatah kita di bahasa Indonesia itu, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Itu terapkan pada diri sendiri, jangan diterapkan pada orang lain. Kalau kita terapkan pada orang lain, orang sedikit salah sudah kebaikannya hilang. Ya, kalau begitu maka kita tidak akan pernah punya sahabat dan kita tidak pernah melihat orang baik, semuanya buruk. Tapi terapkanlah pepatah itu untuk diri kita. Jangan sampai kita berbuat keburukan sekecil apapun, karena keburukan itu akan merusak kebaikan-kebaikan kita di mata orang. Ya. Nah, jadi ini peringatan kita untuk menjalin suatu persahabatan. Kita lanjutkan. Ikatan lingkungan kerja. Ya, lingkungan kerja yang kondusif di mana setiap pekerja merasa aman, dikasihi, dihargai, ya, adalah syarat mutlak tercapainya produktivitas yang tinggi dari suatu lembaga atau perusahaan. Maka di dalam lingkungan kerja harus diciptakan rasa aman, rasa saling mengasihi dan saling menghargai. Ya, ini untuk menjamin suatu perusahaan atau lembaga itu bisa produktif. Ya. Kalau kita aktif di organisasi Muhammadiyah, misalnya, ya yang harus dikembangkan itu. Setiap orang merasa aman di situ. Tidak ada orang lain yang mengancam dirinya, yang membuat dia merasa tidak aman. Ya, setiap orang merasa dikasihi, maka harus saling mengasihi dan saling menghargai dalam kedudukan masing-masing. Ya. Kondisi itu bisa terwujud jika lingkungan dibangun dengan manajemen yang baik, profesional, terbuka, dan dikembangkan hubungan kekeluargaan dan persahabatan yang positif. Ya, yang tadi itu, jangan hanya melihat kesalahan orang lain, ya, tapi haruslah dilihat kebaikannya. Teman kerja itu, ya, jangan hanya dilihat kekurangannya, tapi juga kelebihannya. Nah, itu yang akan menjadikan seseorang atau satu perusahaan atau satu lembaga itu bisa jalan dengan baik. Ya, saya pernah punya pengalaman, misalnya saya dulu juga pernah menjadi dekan
pernah menjadi pembantu dekan gitu ya. Saya tahu macam-macam karyawan itu. Ada kasus ada seorang itu yang sebenarnya dia itu pinter dan rajin kerja. Tapi pada tempat yang dia duduki itu dia kemudian tidak melaksanakan kerjaan dengan baik. Semua orang di kantor itu mencela dia, ngerasani dia. Tapi saya melihat orang ini pada dasarnya baik dan rajin. Kenapa dia di situ tidak aktif? Nah, ternyata memang jabatannya tidak sesuai dengan apanya? Dengan kemampuan dia dan karakter dia. Ya. Dia harus dikerja sebagai pegawai di lab, padahal dia itu kalau di lab itu kan harus apa? Harus untuk tekun di situ dan memang monoton. Padahal orang ini punya sifat suka kemana-mana. Nah, kalau dia suruh ngurusi hubungan luar, wah hebat dia. Suruh ngurusi rekreasi gitu, wah hebat dia. Nah, jadi setiap orang itu punya apa? Karakter sendiri-sendiri. Maka yang baik adalah seorang pimpinan itu harus tahu di mana orang ini tempatnya yang pas. Nah, gitu. Jadi orang harus dilihat juga kelebihan-kelebihannya, jangan kekurangannya. Terakhir, berikutnya ikatan jasa ya. Ini ada kasus. Seorang pasien dengan dokter andalannya selama 30 tahun yang diagnosis dan terapinya selalu cocok dan cespleng. Katakanlah saya punya dokter yang sudah langganan sudah 30 tahun. Istri saya, anak-anak saya semua dulu dia yang nangani. Dan mesti apa? Cespleng sembuh. Ya. Anak saya itu baru ketemu saja, baru masuk di ruangnya sudah sembuh. Belum disuntik, belum diobati. Ini contoh. Ya. Tapi ada kasus, terjadi kasus salah diagnosis dan salah obat, sehingga menyebabkan penderitaan yang luar biasa bertahun-tahun pada pasien. Ya. Jadi dokter saya, ini contoh ya, yang sudah 30 tahun itu hubungan erat, tapi satu saat terjadi dia salah diagnosis sehingga saya itu menderita luar biasa. Bahkan penderitaan itu sampai lebih dari 10 tahun tidak hilang-hilang. Kira-kira bagaimana sikap pasien yang mengalami hal demikian ini? Ya. Apakah memutuskan hubungan dengan sang dokter tadi atau bagaimana? Ya, disinilah berlaku kaidah, jangan melupakan kebaikan yang sudah terjadi di antara kalian. Jangan 30 tahun kebaikannya itu ya hilang hanya karena satu kali kesalahan. Ya, kesalahan. Jadi sebenarnya tetap hubungan. Kalau perlu itu pura-pura nggak tahu bahwa ini kesalahan dia, gitu ya. Menjaga perasaannya. Ya. Nah, kalau kita orang bicara hukum ya, wah nggak bisa, itu harus dilaporkan polisi, itu bisa malpraktek dan sebagainya. Ya. Ya. Tapi ada nilai akhlak yang lebih tinggi daripada nilai hukum. Ya, yaitu tadi itu, memaafkan dan juga menghargai kebaikan orang lain yang sudah sekian lama. Oke. Saya lanjutkan. Ikatan tempat tinggal tetangga. Ya, Nabi SAW sangat menekankan perlunya hubungan baik dengan tetangga. Seburuk-buruk tetangga pasti ada kebaikan dan jasa tetangga kepada tetangganya. Ya. Jadi jangan tetangganya dilihat apanya? Keburukannya. Ya. Istilah al-ma'un yang populer di Muhammadiyah ini adalah kebaikan yang lazim di antara tetangga. Ini al-ma'un. Wa yamna'un al-ma'un berarti orang yang tidak mau berbaik-baik dengan tetangga yang paling pokok. Hal-hal yang kecil. Gitu ya. Berbaik-baik dengan tetangga yang baik itu biasa. Tapi berbaik-baik dengan tetangga yang buruk itulah yang istimewa. Nek tetangga baik, kita baik ya biasa itu. Tapi ada tetangga buruk, kok kita berbaik, inilah yang namanya ihsan. Ini namanya istimewa. Ya, jadi kata Imam Hasan Al-Basri, yang namanya berbaik-baik kepada tetangga itu bukan hanya memberikan oleh-oleh, membagi makanan, saling menyapa, bukan hanya itu.
yang namanya berbaik-baik kepada tetangga, kata Imam Hasan Al-Basri, adalah as-sabru ala adal jari, yaitu sikap sabar terhadap ulahnya tetangga. Lagi sing berat ini. Ini yang berat. Contohnya Rasulullah, kan kita sudah dengar Rasulullah itu tiap hari oleh tetangga Yahudinya sampahnya dilempar ke halaman rumah beliau, tapi beliau tidak pernah protes, ya dibersihkan ya tiap hari dan tidak pernah mempersoalkan. Tapi justru ketika tangganya itu kok tidak membuang sampah, dia tanya kemana dia ini ya, ternyata dia sakit, maka dikunjungi ya, diberi oleh-oleh ya, akhirnya disitulah tersentuh hati tetangganya Yahudi tadi dan akhirnya mau menerima Nabi Muhammad SAW ya. Saya lanjutkan secara cepat. Ikatan iman atau akidah. Nah ini, kita semua ini adalah saudara dalam ikatan akidah. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Perintah membangun ukhuwah di antara sesama mukmin itu bertebaran di dalam firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Al mu'minuna kajasadin wahid. Orang mukmin itu seperti satu jasad. Kalau satu anggota badan luka, yang lain semua ikut merasakan sakit, tidak bisa tidur. Ya, ini sudah terkenal hadis ini ya. Al mu'minuna kal bunyan. Orang mukmin itu satu sama lain seperti satu bangunan yang saling menguatkan, bukan saling meruntuhkan. Ini semua adalah kalimat-kalimat indah dalam Al-Quran dan hadis, tapi sudahkah kita melakukannya? Nah ini yang terjadi kalau ada saudaranya sesama mukmin yang melakukan kesalahan atau dia mengalami kecelakaan, yang lain bukan saja tidak merasa ikut menderita, tapi kadang nyukurno, kadang malah gembira. Juga tidak bisa saling mendukung, kadang saling menjegal ya. Jadi bukan tutwuri handayani tapi tutwuri anjegali ya. Oke. Nah, surat Ali Imran 102 105 dan juga surat Al-Hujurat ini perlu dipelajari ya. Al-Hujurat ini dari awal sampai akhir itu isinya adalah mengenai persaudaraan di antara sesama mukmin, mengenai akhlak masyarakat, akhlak sosial. Al-Hujurat. Ali Imran 102 105 ini adalah mengenai wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan ayat sebelumnya sesudahnya penting dipelajari ya. Monggo silakan dibaca, difahami, dihayati, mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Jadi jangan hanya kita baca, kita hafalkan, tapi harus difahami supaya bisa menjadi petunjuk hidup ya. Kalau dibahas di sini nanti habis waktunya. Saya teruskan. Masih ikatan iman ya, jika terjadi konflik lakukan al-islah. Saya katakan tadi ini Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ikhdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ya. Ini PR Pak, baca di surat Al-Hujurat ayat 9 ya. Jika islah gagal bagaimana? Ya. Kemudian terjadi perang. Kan terjadi ini sejak zaman setelah Rasulullah wafat sudah terjadi perang di antara orang Islam ya. Sekarang juga yang namanya konflik antara umat Islam di Indonesia saja tidak usah jauh-jauh ya. Apa sudah rukun kita umat Islam ini ya, belum. Nah, ada hadis yang mungkin salah satu bisa kita jadikan pegangan, yaitu jangan libatkan diri dalam persengketaan itu. Ini ada hadisnya ya. Hadisnya itu gini, bahwa Rasulullah SAW memberitahukan kepada Abu Dzar bahwa setelah wafat beliau akan terjadi fitnah di antara kaum muslimin, perang. Lalu Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, kalau begitu saya akan ambil pedang ya.
Saya akan ambil pedang dan saya taruh di atas pundak saya untuk membela yang benar. Ini kata Abu Dzar. Rasulullah menjawab, kalau begitu kamu sama dengan mereka. Wong semuanya itu berperang juga katanya membela apa? Kebenaran sesama muslim. Maka Abu Dzar bertanya, lah kalau begitu apa yang saya lakukan ya Rasulullah? Rasul menjawab, kamu diam di rumah saja. Ilzam baitak, diam di rumah. Abu Dzar menjawab, kalau mereka masuk ke rumahku bagaimana? Rasul menjawab, kalau kamu takut dengan kilatan pedangnya, maka fa'alqi thawbaka ala wajhik, tutuplah mukamu dengan pakaianmu itu dengan selimut. Kalau kamu takut kilatan pedang mereka. Ya. Ya bu'u bismika wa ismi, Allah yang Maha tahu siapa yang berdosa, kamu atau mereka. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain Rasul memberikan petunjuk, fa in tukhila ala hadin minkum, kalau ada seorang yang masuk ke dalam rumahmu ingin melakukan konflik dengan dirimu, fal yakun ka khairi ibnai Adam, kata Rasulullah. Kalau itu terjadi, jadilah yang terbaik dari dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil. Yang terbaik siapa kira-kira? Yang membunuh atau yang dibunuh? Dalam kasus Qabil dan Habil, yang terbaik adalah yang dibunuh. Maka kata Rasulullah, liyakun al-qatila wala yakun al-qatil. Jadilah kamu orang yang terbunuh dan jangan menjadi yang terbunuh. Ini sudah pilihan terakhir, ya. Pilihan terakhir begitu kalau sudah tidak ada daya, ya. Tapi yang baik tentunya kita juga harus mempertahankan diri, ya. Tapi jangan sampai kita yang memulai, ya itu. Jadi sebaiknya kita tadi islah, itu perintah pertamanya, ya. Jadi inti pesan dari hadis ini, kita jangan melibatkan diri terlalu jauh di dalam konflik di antara keluarga, dalam keluarga kecil maupun dalam keluarga besar sesama orang beriman. Ya, carilah jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kesimpulan dari Syekh Muhammad Al-Ghazali yang menafsirkan hadis ini adalah bahwa dalam konflik keluarga, termasuk konflik di antara sesama umat, itu jalur yang paling tepat adalah musyawarah, bukan pengadilan. Karena kalau pengadilan nanti pasti akan ada yang menang dan ada yang kalah. Yang menang belum tentu beruntung, yang kalah pasti dia akan dendam. Dan dendam inilah yang akan terus dipelihara. Maka yang baik adalah musyawarah, ya, dimusyawarakan sebaik-baiknya. Waktu kita sudah habis, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi ini masih ada teks-teks yang lain, nanti akan saya berikan ke Pak Yusuf untuk di-share kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, ya, nanti saya kirimkan. Jadi ini kesimpulannya, konflik dalam keluarga termasuk sesama saudara sendiri sebaiknya tidak diselesaikan secara hukum benar salah, tapi secara politik atau dengan musyawarah. Ini adalah cara yang terbaik. Saya kira begitu, Pak Yusuf, ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat yang kita praktekkan dalam kehidupan kita. Terima kasih sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.